Ya, mari kita coba. Di sini ada Jakarta 3, saya coba ya. Coba kita ganti dengan Jakarta 2. Jakarta 2 itu otomatis ada 3 penjualan di situ, ada food, ada beverage, dan ada others. Yang food adalah 500.000. Mari kita coba cek. Ini ya, betul 500.000. Bagaimana kalau beverage? Ya, 250.000, betul ya. Kemudian yang ketiga others. Ini kita ganti dengan others. 350.000. Sama persis ya. Berarti rumus ini berjalan dengan baik. Nah, selamat pagi rekan-rekan. Ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang rumus VLOOKUP untuk pencarian dua kriteria atau lebih ya. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya masih terkait dengan rumus VLOOKUP ya, bahwa kategori yang dimasukkan ke dalam rumus VLOOKUP itu rata-rata hanya cuma satu saja ya, satu kategori. Kali ini kita akan melihat bagaimana kalau misalkan pencarian yang dilakukan dengan menggunakan rumus VLOOKUP itu kriterianya lebih dari dua ya, atau dua atau lebih lah, lebih dari satu, seperti itu, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, dalam pembahasannya kita atau saya akan menyampaikan tiga cara yang bisa dilakukan. Sebenarnya sih khusus untuk rumus VLOOKUP-nya itu ada dua kategori atau dua pola, tapi saya tambahkan satu pola lagi, di mana pola ini alternatif ya, alternatif yang rasanya menurut saya sedikit lebih mudah ya, sedikit lebih mudah karena rumusnya juga lebih pendek dibandingkan dengan rumus VLOOKUP. Pembagian pola ini tergantung dari kondisi atau bentuk dari tabel yang akan kita ambil datanya, seperti itu ya. Nah, ketiga pembahasan itu seperti ini. Yang pertama adalah VLOOKUP dua kategori dengan beda kolom dan beda baris ya, seperti berikut ini. Silahkan perhatikan di videonya bahwa ada satu tabel seperti ini ya. Contohnya ada cabang ya, ada cabang Jakarta, kemudian ada Bandung, ada Surabaya dan sebagainya. Kemudian divisinya itu dibagi menjadi tiga ya, seperti ini. Kemudian daftar penjualannya juga ada seperti ini. Nah, dari kolom ini kita akan mengambil total ya, total penjualan berdasarkan divisi dan juga berdasarkan cabangnya. Nah, ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, rumus VLOOKUP juga, tetapi posisinya itu untuk beda kolom ya, dua kriteria tapi beda kolom ya. Istilahnya tuh perbedaan dengan perbedaan dengan yang tadi itu ada di posisi kolom dari tabel yang akan kita cari datanya. Tabelnya seperti berikut ini ya, silakan diperhatikan. Kemudian yang ketiga, alternatif untuk pengambilan dengan dua kategori ya. Ini diambil dari yang beda kolom ya, alternatif untuk yang beda kolom itu seperti ini. Nanti rumusnya ini jauh lebih pendek ya, sangat pendek sekali sebenarnya, bahkan cenderungnya dibandingkan dengan rumus yang ini juga memang lebih pendek ya, dan caranya lebih simpel kalau menurut saya ya. Jadi silakan perhatikan. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk pola yang pertama ya, rumus VLOOKUP dua kriteria dengan kondisi beda kolom dan beda baris ya. Contohnya seperti berikut ini. Kita akan menampilkan total penjualan berdasarkan divisi dan juga berdasarkan cabang ya. Ada berdasarkan cabang ya, kolom A, kemudian berdasarkan divisi. Divisi ini ada di kolom B, C, dan D, dibagi menjadi tiga. Ada food, ada beverage, dan ada others ya. Kemudian total penjualannya ada di tiga kolom tersebut. Nah, bagaimana rumusnya? Sebenarnya begini. Untuk menampilkan total penjualan berdasarkan dua kategori ya, ada divisi dan ada cabang ini, karena memang tabelnya ini digabung menjadi satu ya, digabung menjadi satu seperti itu. Kita akan menggabungkan rumus if dan juga rumus VLOOKUP ya. Ya, rumus if dan juga rumus VLOOKUP. Nanti rumus VLOOKUP-nya ini akan menghitung
atau rumus VLOOKUP-nya ini akan menghitung total penjualannya itu ada apa namanya, ada berapa gitu ya, ada total penjualannya berapa rupiah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, rumus VLOOKUP itu akan rumus if itu akan memisahkan ya, memisahkan kategori menjadi tiga. Yang pertama adalah food, jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan divisinya. Jadi begini maksud saya, polanya itu nanti jika divisinya food gitu ya, maka ambil datanya berdasarkan cabang ya di kolom ini. Polanya seperti itu. Kalau misalkan others, misalkan katakanlah others ya, kalau misalkan others, maka ambil datanya berdasarkan kode cabang ya. Ini untuk kolom ini, seperti itu kurang lebih ya pola dasarnya. Bagaimana rumusnya? Mari kita coba buat ya. Pertama adalah if, kemudian kurung buka, kemudian divisi ini akan kita bagi menjadi tiga ya. Jika ini sama dengan food gitu ya, kurang lebih ya, maka gitu ya, ini langsung di sini masukkan VLOOKUP ya. Lookup value-nya itu adalah cabang ya. Kenapa? Karena cabang itu di kolom A ini akan menjadi syarat untuk pengambilan angka di kolom B, C atau D. Pembagian kolom B, C atau D itu akan dibagi berdasarkan rumus if, kurang lebih begitu ya. Kemudian tabel arraynya seperti biasa, ini kita blok, kemudian tekan F4, kemudian titik koma. Ini perhatikan, karena ini food, maka tabel yang akan diambil adalah tabel food. Tabel food itu ada di kolom B atau di kolom yang kedua ya. Maka ini 2 ya. Kurung tutup, kemudian 0, true atau false silahkan ya. Mari kita buat untuk kondisi yang kedua ya. Ini if kembali ya. Untuk yang kedua itu kita pakainya beverage-nya berarti ya. Perhatikan penulisannya harus sama persis dengan nanti yang akan muncul di divisi ya. Maka ya value true-nya itu kita isi dengan VLOOKUP ya. Ini VLOOKUP ya. Lookup value-nya adalah ini, kemudian titik koma, tabel arraynya seperti yang tadi di awal sama ya. Ini tekan M4. Beverage itu ada kolom yang ketiga ya, kolom C ya, dari A, B dan C. Makanya ini 3, kemudian titik koma, ini 0 ya, kemudian kurung tutup. Nah, mari kita buat untuk kondisi yang ketiga ya. If, kemudian logical test-nya adalah divisi ya, sama dengan kutip di sini others ya, titik koma, value true-nya adalah VLOOKUP ya, lookup value-nya adalah cabang, kemudian titik koma, tabel arraynya sama seperti yang tadi ya, kemudian tekan F4, titik koma, kolom index numbernya ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4 ya, 4, kemudian 0, kurung tutup ya. Value if false-nya saya berikan 0 saja ya, kurung tutup ya. Rumusnya sudah selesai ya. Mari kita coba. Di sini ada Jakarta 3, saya coba ya. Coba kita ganti dengan Jakarta 2. Jakarta 2 itu otomatis ada 3 penjualan di situ, ada food, ada beverage dan ada others. Yang food adalah 500.000. Mari kita coba cek. Ini ya, betul 500.000. Bagaimana kalau beverage ya? 250.000, betul ya. Kemudian yang ketiga others, ini kita ganti dengan others 350.000, sama persis ya. Berarti rumus ini berjalan dengan baik. Nah, coba kita cek salah satu dari cabang yang lain, misalnya Bandung ya, BDG ya, di others ada 200 ini ya. Berarti rumus ini berjalan dengan baik ya. Istilahnya itu berhasil lah, berjalan dengan baik si rumusnya. Nah, mari kita berlanjut ke cara yang ke pola ya, pola yang kedua. Pola yang kedua ini tabelnya berbeda ya. Kalau pola yang pertama kan memang cabangnya itu digabungkan menjadi satu, kurang lebih begitu. Tapi datanya ini kan dibagi menjadi 3, sementara cabangnya itu dijadikan satu, kurang lebih begitu ya. Di data yang kedua itu sebaliknya ya. Data yang akan dijadikan dasar dari pengambilan pencarian data itu posisinya itu ada
dipisah-pisah, dipisah lah, kurang bisa itu. Jadi kolom itu tidak digabungkan seperti yang tadi, tapi kolom itu dipisah-pisahkan. Penjualannya hanya satu di sini, cabangnya juga dipisahkan, kemudian salesnya juga dipisahkan. Nah, untuk kondisi seperti ini tidak bisa menggunakan pola yang pertama ya. Kenapa tidak bisa menggunakan pola yang pertama? Karena perhatikan, di sini itu datanya berulang-ulang. Kemudian di sini pun juga datanya berulang-ulang. Jadi kita agak sulit mengambil atau memisahkan apa namanya dengan rumus if atau langsung dengan rumus VLOOKUP itu agak sulit ya. Kalaupun misalnya memang mau mungkin menggunakan rumus yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kita tetap mau menggunakan rumus VLOOKUP, ada cara yang untuk saya pribadi sebenarnya agak kurang bagus juga, tapi kalau yang dibicarakan ini berjalan dengan baik, rumus ini tetap berjalan dengan baik ya. Begini caranya, yang pertama kita akan tambahkan satu tabel ya di sini, yaitu tabel kategori, di mana tabel kategori ini itu akan menggabungkan sales dan juga cabangnya ya. Jadi gini maksudnya, kita buat satu kolom. Sebenarnya tabel itu kan cuma ada 3 ya, ada sales, ada cabang, dan juga ada penjualan. Nah, kategori yang akan dijadikan pencarian data atau pengambilan datanya itu ada 2, ada sales dan juga ada cabang. Nah, sales dan cabang itu kita gabungkan menjadi satu di tabel bantu ya. Terserah ini namanya mau kategori atau apa, saya namakan di sini kategori ya. Ini namanya tabel bantu. Tabel bantu ini akan menggabungkan sales dan juga cabang. Untuk rumus ini untuk rumus ini gampang ya, sama dengan P4 kemudian ditambahkan dan kemudian C4 ini otomatis akan menggabung dengan sendirinya seperti ini ya. Nah, nanti pengambilan kriteria dari rumus VLOOKUP-nya itu bukan ke sini atau bukan ke sini, tapi ke sini, ke yang setelah digabungkan ya. Rumus VLOOKUP akan mengambil kategori berdasarkan yang digabungkan ini ya. Kemudian berikutnya angka yang diambil dari data penjualan. Oke, mari kita masuk ke rumusnya. Khusus untuk rumus sebenarnya ini jadi lebih pendek ya kalau pola yang kedua ini. Hanya saja memang agak ribetnya itu kita harus membuat tabel bantu ya, tabel bantu untuk menggabungkan sales dengan cabang. Bagaimana rumusnya? Begini ya, kategorinya atau VLOOKUP ya, lookup value-nya itu kita gabungkan menjadi satu. Di sini kan ada sales dan cabang nih ya, di baris keempat dan juga baris kelima itu ada sales dan cabang di kriterianya. Ini digabungkan. Ini jangan kebolak-balik. Kalau di kategorinya, kalau di sini yang pertama adalah salesnya, maka di sini juga yang pertama harus salesnya. Kalau di sini itu cabangnya terlebih dahulu, maka di sini juga harus cabangnya terlebih dahulu. Di contoh yang saya buat ini salesnya terlebih dahulu, makanya salesnya terlebih dahulu yang harus kita klik ya. Lookup value-nya adalah ini ya, tambahkan dengan tanda dan ya. Kemudian ini ya, ini lookup value-nya. Kemudian tabel array-nya seperti biasa dari mulai sini ya sampai dengan sini, tekan F4 kemudian titik koma. Nah, kolom index number ini akan diambil adalah kolom penjualan. Penghitungan tabel itu bukan dari kolom B, tapi dari kolom A, dari kolom kategori atau dari kolom tabel bantu ini. Nah, kita hitung dari kolom A 1, 2, 3, ini ada di kolom yang keempat ya. Kemudian 0, true atau false juga silakan. Rumusnya sudah beres ya. Mari kita coba ya. Ini ada Dian, kemudian Jakarta 2, total penjualannya ada 500.000. Ini Dian, Dian ada 2 di sini, ada di Jakarta 1 dan ada di Jakarta 2, totalnya sebesar 500.000. Bagaimana kalau Dian di Jakarta 1? 800.000. Bagaimana kalau misalkan ini namanya salesnya adalah Rudi, dia di Jakarta 1 ya. Rudi Jakarta 1, 200.000. Bagaimana kalau dia posisinya Siti misalkan, Siti di Jakarta 1 sebesar 180.000 ya. Rumus ini juga berjalan dengan baik. Perbedaannya silakan ambil kesimpulan sendiri ya, bahwa ini posisinya beda kolom dan juga beda baris. Kemudian ini hanya beda kolom hanya beda kolom saja, untuk barisnya tetap sama. Nah, pembahasan yang ketiga ya. Pembahasan yang ketiga ini sebenarnya alternatif saja, alternatif untuk kondisi tabel yang seperti ini. Maksudnya begini, bagaimana kalau misalkan kita mau menjumlahkan seperti ini atau mengambil data ya bukan menjumlahkan, tanpa adanya tabel bantu seperti di kolom A ini, tapi kita mau menjumlahkannya atau mengambil datanya secara langsung tanpa ada tabel kategori atau tabel bantu seperti ini atau tabel dummy seperti inilah, begitu kurang lebih namanya ya. Ada caranya ya, tapi
kita tidak akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Rumus yang akan kita gunakan adalah rumus DGET ya. DGET ini ada di kategori yang berbeda dengan rumus VLOOKUP. DGET ini ada di kategori fungsi database ya. Jadi silakan kunjungi ADH Excel kalau misalkan memang belum mengetahui fungsi database itu ada rumus apa saja. Di situ ada the get, the sum, the average dan sebagainya. Nah, dari tabel ini ya, itu kita tidak perlu mengeluarkan tabel bantu terlebih dahulu, tapi langsung bisa menjumlahkan atau mengambil data, bukan menjumlahkan ya, mengambil datanya secara langsung tanpa adanya tabel bantu. Rumusnya pun jauh lebih pendek ya. Bagaimana caranya? Cuman memang ini penggunaannya harus spesifik ya. Spesifik itu maksud saya nama dari kolom ini harus sama dengan ini. Ya, ini perhatikan. Ini kan sales ya. Ini juga sales. Itu yang pertama. Isinya pun harus nama sales. Tidak boleh misalkan di sini sales diisinya dengan Jakarta. Itu tidak boleh, nanti error rumusnya. Ya, yang kedua ini ada cabang. Karena ini dua kategori ya. Saya samakan dengan rumus VLOOKUP tadi dua kategori. Cabangnya pun diisi dengan cabang ya, Jakarta 2, Jakarta 1 dan sebagainya. Jumlahnya ya kita otomatis ambil dari kolom penjualan ini. Nah, bagaimana rumusnya ya? Rumusnya berikut, sama dengan the get. Database itu harus diambil dari mulai judulnya. Ya, ini perbedaan dengan rumus VLOOKUP ya. Jadi ini dimulai ambil dari judul kolomnya. Kalau VLOOKUP kan kita ambil dari sini ya, dari A4. Ini harus diambil dari mulai di sini ya. Seperti ini pola pengambilan dari si database-nya. Kemudian yang kedua ada field. Field ini itu judul kolom yang akan datanya akan diambil. Judulnya ya, judul kolom yang datanya akan diambil. Pengisiannya itu boleh dua pola, boleh dengan menggunakan teks atau boleh juga merujuk ke sel tertentu ya. Itu boleh dua-duanya dilakukan. Nanti tetap akan berjalan dengan baik rumusnya. Saya di sini menggunakan alamat sel ya. Jadi saya klik di penjualan. Kenapa penjualan? Karena data yang akan diambil berdasarkan sales dan juga berdasarkan cabang adalah penjualan. Ya, itu. Kemudian berikutnya kriteria. Kriteria ini adalah kolom yang dijadikan kriteria pencarian. Kalau di sini kan ada sales dan cabang. Ini di blok dua-duanya. Kalau ada 3 ya blok 3, kalau ada 4 blok 4, blok 5 dan seterusnya. Jadi kriterianya ini bisa banyak sekali, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung dari database-nya dan tergantung kategori yang akan kita ambil angkanya itu berdasarkan apa, seperti itu ya. Ini rumusnya sudah beres, ini kurung tutup. Oke. Ini 500.000. Mari kita coba dengan sales yang lain. Misalkan Dian Jakarta 1 ya, misalkan 800.000 ya. Atau kita coba Dedi ya. Dedi itu ada di Jakarta 2. Ini error value karena angkanya nggak ada. Bagaimana menghilangkannya? Kemarin saya sudah bahas. Gunakan rumus if error ya. Dedi Jakarta 2 350.000. Rumus ini berjalan dengan baik dan pembuatannya sangat mudah sekali dibandingkan dengan ini menurut saya, karena ini harus ada tabel bantu dan sebagainya. Di sini tidak perlu ada tabel bantu. Ya. Itulah pembahasan kita hari ini tentang rumus VLOOKUP dengan dua kriteria atau lebih ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton juga video-video yang lain dari ADH Excel. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Untuk contoh file nanti saya akan berikan linknya di deskripsi video atau silakan kunjungi adhexcel.com, cari kategori VLOOKUP dengan dua kriteria. Rumusnya apa, contoh filenya ada di situ. Terima kasih.